Berikanlah kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti apa mau-Mu, serta berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Silakan duduk. Ini adalah akhir tahun, maka dari itu saudara kita harus belajar mengevaluasi. Evaluasi di dalam kehidupan kita menurut Tuhan. Soalnya kita dapat belajar saudara. Jujur, tadi kan kita nyanyi, bahkan disuruh ngomong sama Awi. Jangan coba-coba. Apa? Hah? Hidup di luar. Nah, itu maunya kita toh. Hah? Kalau saudara ngomong gitu itu maumu gitu toh. Iya toh? Tapi kenyataannya bisa enggak? Kita kenyataannya tiap hari itu banyak hidup di luar Tuhan atau di dalam. Hah? Banyak hidup di luar daripada di dalam. Karena apa? Karena selama ini hidup kita itu tidak sadar bahwa kita hidup itu menurut kepikiran dan pengertian kita sendiri. Jadi kita hidup yang kita tidak ngerti, ya tidak jalani. Nah, itu berarti saudara kita ini hidup menurut kehendak kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Itu keluar dari iman. Maka dari itu kita belajar hari ini. Supaya kita ini sadar dan jangan sampai jauh keluarnya. Memang tidak bisa mengerti. Saya sendiri terus terang hidup dengan Tuhan. Umur saya sekarang sudah 72, mau kurang berapa bulan, 3-4 bulan sudah 73. Tapi saya akui tambah tak ngerti banyak. Karena yang saya pikirkan dulunya itu kehendak Tuhan, ternyata bukan. Itu kehendakku, bukan kehendaknya Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar. Jangan sampai kita ketinggalan. Sebab tanda-tanda zaman ini sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Nah, tetapi kalau saya katakan sudah sangat singkat, berapa lama lagi itu lalu timbul dalam pikiran kita itu tanya berapa lama, ya toh? Nah, kalau sudah berapa lama, masuk lagi lebih dalam, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Nah ini, padahal Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu. Nah, kalau sampai dikatakan Tuhan Yesus itu tidak tahu. Nah,
lalu pikiran kita apa? Nah ini loh, coba makanya itu kita belajar supaya kita mengerti kata-kata firman Tuhan. Sebab ternyata saudara, untuk mengerti firman Tuhan itu bukan hal yang gampang, susah. Dengan pengertian kata-kata Tuhan, aku sendiri anak pun tidak tahu harinya, ya toh? Berarti harinya tidak tahu. Tapi saat nanti dia mau datang, tahu enggak? Hah? Taunya dari mana? Dari kejadian-kejadian. Sebab Tuhan sudah berkata begini, kamu lihat pohon ara, kalau dia mau berbuah, itu mesti ada tanda-tandanya. Nah, maka dari itu kita jangan terpancang kepada Tuhan harinya tidak tahu. Karena memang belum tahu karena apa? Bapaknya belum bersabda. Kalau nanti bapaknya bersabda baru tahu karena apa? Karena Yesus itu anak itu adalah firman. Jadi kalau dia belum, bapaknya belum berfirman, ya belum tahu. Tapi bukan berarti, ngerti enggak? Kalau sudah mau datang, itu tidak tahu. Tahu, karena ada tanda-tandanya. Nah, di dalam firman Tuhan, kalau saudara itu perhatikan, maka Tuhan berkata, kalau engkau bisa berbuat kepada orang-orang miskin, orang-orang hina, nah, itu tandanya. Itu tandanya. Berita Injil disampaikan kepada orang-orang miskin, orang-orang hina. Nah, kita terpancang kepada apa? Untuk bisa selamat harus kamu percaya Yesus dan dibaptis. Ya tak? Ya tak? Nah, kalau percaya Yesus dibaptis jadi orang Kristen pada? Hah? Jadi orang Kristen. Padahal Alkitab tidak mengatakan untuk kamu bisa masuk surga harus jadi orang Kristen. Betul? Hah? Tapi pikiran kita untuk bisa masuk surga harus jadi orang Kristen. Sehingga kita kerap kali tidak tahu. Nah, padahal saudara tahu, pencuri di atas kayu salib itu dibaptis enggak? Enggak toh? Terus dia menjadi percaya Yesus enggak? Apa dia bilang percaya? Enggak toh? Dia cuma ngomong apa? Yesus, kalau engkau nanti tiba di kerajaanmu, ingat aku. Dia cuma ngomong loh. Kalau engkau nanti tiba, ingat aku. Tapi yang satu bilang apa? Kalau kamu ini Mesias, tolongi kami dong. Nah, ayo. Sekarang orang yang dua penjahat itu, yang satu cuma kalau engkau nanti datang ke sana, ingat aku. Nah, yang satu bilang, kalau engkau memang Mesias, tolongi kami. Saudara dan saya ini selama hidup ini, kamu seperti yang bilang yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kedua toh? Karena setiap kali minta lah, jadi kamu hidupnya ini selama ini kamu di luar Tuhan atau di dalam Tuhan?
Iya, makanya itu. Karena apa? Kita tidak ngerti. Karena kita maunya apa? Maunya kalau ngerti baru percaya. Nah, padahal pencuri itu sing satu bilang cuma gini, kalau kamu nanti sampai anak, ingat kami selamat. Bayangin saudara. Lah, selama ini saudara jadi orang Kristen, ya toh? Kamu mikirin nanti pulang ke surga, masuk surga, atau mikirin hidup di dunia? Mikirin di dunia toh? Hah? Nah iya. Nah itu nanti kalau kamu nanti tahu-tahu Tuhan datang itu, kamu di mana? Ketinggalan ngerti enggak? Maka kemarin dulu mamanya minggu yang lalu kami ke Bekasi. Orang yang datang itu kira-kira 50 ribuan. Seperti semut kayak gitu. Lalu mulai saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini yang datang ini 50 ribu sampai 60 ribu, 90% orang di luar Kristen. Lalu yang engkau selamatkan tuh berapa? Lalu Tuhan ingatkan saya bilang gini, aku dulu kan sudah pernah ngomong sama kamu, bawa mereka pulang. Jadi memang pada waktu saya muda tahun 70-an, itu Tuhan sudah memberi penglihatan. Bahwa saya naik atas gunung ketemu Tuhan Yesus, saya diberi batu putih, 7 batu putih. Kemudian Tuhan buka awan dan di bawah gunung itu ada ribuan orang sampai semut sampai bilang, kamu lihat bawa mereka pulang. Dan itu baru kejadian belakangan ini saudara. Tuhan ngomong bawa mereka pulang. Nah, lalu kalau Tuhan ngomong bawa mereka pulang, pikiran saya dia harus diinjilin enggak? Hah? Iya, tapi dijadikan orang Kristen enggak? Nah, kita kerap kali kepengennya begitu toh. Padahal untuk masuk surga, waktunya itu kalau sudah singkat, itu cuma hanya percaya Yesus dan menyebut nama Dia, selamat. Maka dari itu waktu saya perhatikan gitu, waduh berarti waktunya sudah sangat-sangat singkat. Karena tuntutan Tuhan itu tidak seperti yang kita mengerti sekarang. Jadi harus menjadi pelaku firman. Lah kalau orangnya di pencuri itu tidak sempat melakukan firman, ya tak? Cuma dia mengatakan, Yesus kalau engkau ingat aku, tiba di kerajaanmu ingat aku. Tidak. Hari itu sudah mati kok dia. Tidak ada kesempatan untuk aku. Tapi dia selamat. Tapi Yudas yang ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun makan tidur bersama, melakukan mujizat, tidak selamat. Bayangin saudara. Maka dari itu hari ini kita harus belajar saudara. Belajar apa? Belajar jangan lupa bahwa yang diminta oleh Tuhan itu adalah percayamu yang mula-mula.
Ayo kita lihat di Wahyu. Karena Tuhan berkata, ajak mereka itu belajar tentang Wahyu. Di Wahyu pasal 2 ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, berarti kalau orang ini tidak bertobat, dia kehilangan segala-galanya enggak? Hah? Kehilangan. Karena Tuhan pindahkan. Maka dari itu saudara, kita kerap kali sudah ikut Tuhan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab tadi. Tekun, setia, mau nurut ini, mau melakukan ini. Tapi Tuhan bilang ternyata kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Apa yang dinamakan kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula itu adalah nur pada waktu pertama kali kamu percaya kepada Tuhan. Waktu kamu dijamah Tuhan. Itu kasih yang mula-mula. Karena Yesus itu kasih. Kalau dia datang menjamah, nah itulah kasih mula-mula. Di mana hatimu itu penuh damai sejahtera dan kamu melekat kepada dia dan pikiranmu pun hanya pada dia. Dan ternyata saudara, hal seperti itu hanya dapat berlaku sementara. Karena kita ini sangat terbatas. Tidak bisa kekal. Dan mudah sekali berubah dari kasih itu, dari percaya yang mula-mula. Mengapa? Karena keadaan situasi yang memengaruhi kita. Contohnya di dalam Alkitab ini. Dia mengatakan kamu tekun. Nah, ya toh? Contohnya kita berbakti, lalu kita melayani. Setelah kita melayani, pikiran kita ingin enggak mengembangkan pelayanan itu. Contohnya, salah satu, ingin enggak kalau kita itu melayani punya persekutuan, ya toh? Terus yang datang itu harusnya tambah lama, tambah banyak. Pengen toh? Nah, kalau yang datang enggak tambah banyak, itu membuat kita menjadi sedih enggak? Berarti kamu rasanya tidak berhasil. Nah, untuk menambah orang-orang itu, kamu mikir enggak? Merencanakan enggak? Oh mestinya gini gitu toh. Nah,
Itu maunya Tuhan atau maumu? Hah? Maumu toh? Nah, contohnya lagi seperti orang dagang. Kita pertama kali berkata, Tuhan, aku ini harus kerja apa? Aku harus apa? Lalu Tuhan akhirnya memberikan pekerjaan. Kamu dikasih pekerjaan. Lalu kamu lakukan kerjaan itu. Kira-kira kalau di dalam kamu melakukan itu, kamu mendapatkan ketekanan, kok enggak laku, kok gini. Lalu kamu mikir enggak? Yang dipikir apa? Salahku apa ya? Ya toh? Ayo, mikirnya selalu salahmu apa toh? Kenapa kamu tidak tanya pada Tuhan? Oh Tuhan, aku melakukan ini, mungkin aku itu tidak ngerti. Karena apa? Kita kerap kali itu tidak ngerti. Apa yang Tuhan mau itu firman, itu saudara tidak ngerti. Ini faktanya saudara. Kemarin mamanya ada salah satu anak Tuhan yang turut ngelayani. Nah, melayani siapa? Waria. Waria itu kan laki-laki jadi perempuan ya. Benar tuh ya. Bukan perempuan jadi laki-laki tuh. Laki jadi perempuan tuh Waria ya. Waktu dia diomongi, ditanyai, kalau kamu ketemu Tuhan Yesus, apa yang kamu minta? Jawabannya apa? Aku minta supaya malam-malam yang akan datang atau malam ini langgananku tambah banyak. Nah, kamu dengar gitu, kamu ngetawain toh? Aneh toh? Padahal kamu sendiri melakukan kayak gitu. Nah, cuma versinya beda. Ya toh? Karena ternyata hidupmu ini tiap hari datang kepada Tuhan, yang kamu cari apa? Ayo, berkat supaya usahamu diberkati. Ya toh? Ayo, apa bedanya sama dia? Jadi datang kepada Tuhan, kalau ketemu Tuhan yang diminta apa? Berkat. Lah orang itu memang kerjanya melacur kok. Jadi ketemu Tuhan Yesus maunya apa? Langganannya supaya malam ini banyak. Apa beda nih? Kita itu kerap kali tidak sadar, saudara, bahwa ternyata kita ini, tidak ada yang bisa masuk surga hanya karena anugerah. Sebab kalau kita saat sekarang ini dipanggil Tuhan, siapa yang jaminan masuk surga? Semuanya tidak ada yang baik. Ya dong, tidak ada yang baik. Jangan saudara kira saya juga, saya sendiri terus terang kerap kali kalau menghadap Tuhan saya ngomong gini, anugerah Tuhan. Tidak bisa, untuk kita mau baik itu tidak bisa, saya bilang. Karena cenderung berbuat dosa. Sebab apa yang kita lakukan seperti jemaat di Efesus ini, kita sudah setia, sudah gini, tetap di hadapan Tuhan bilang apa? Dicela. Tapi aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, meninggalkannya itu di mana? Tak sadar, saudara. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan, berubah. Pertama kali kita cinta Tuhan, itu
hati pikiran kita itu hanya tertuju kepada dia. Tapi kalau sudah lama-lama pikiran kita yang lebih jalan lebih dahulu. Oh mestinya gini, oh mestinya gini. Lalu kalau kita dapat firman Tuhan, direnungkan, terus dipikirkan menurut. Lah terus bagaimana Pak harusnya? Ya ngomong aja, gampang toh. Tinggal ngomong gini, Tuhan aku dapat firman ini, tapi aku gak ngerti. Kalau tak timbang-timbang bingung. Iya toh? Karena apa? Karena kalau gini konsekuensinya ini, untungnya ini, ruginya ini. Kalau ini, lah ya kamu milih yang mana? Wong dua-dua ya salah. Lah terus bagaimana? Makanya saya bilang, gelinding saja. Nah, kalau salah Pak, enggak ngerti. Enggak ngerti. Ya Tuhanan lebih tahu. Kan tadi dikatakan, kalau kamu mau masuk surga harus seperti anak kecil. Nah, yang dimaksudkan anak kecil itu anak umur berapa? Anak yang belum bisa mengerti apa-apa. Belum bisa nimbang-nimbang ini baik pada tidak ngerti. Itu yang dimaksud Tuhan. Tapi dia melakukan. Mamanya bilang, dia kan anak kecil yang tidak ngerti apa-apa 1-2 tahun itu. Ada makanan enak ya langsung dicomot itu. Dia tidak pernah coba anak kecil itu. Kalau ada makanan yang dia suka itu pernah ngomong, "Mah, minta ya, Mah." Pernah? Yang bisa ngomong, "Mah, minta," yang anak umur berapa? Anak gede sudah bisa mikir. Tapi kalau anak kecil nyomot aja. Nah, padahal dia tidak tahu kalau ternyata itu kan bukan makanan enak, tapi itu racun. Nah iya, nah, kalau yang gede kan tahu. Ini enak, ini kelihatannya enak, racun panda. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, dia nyomot saja, salah enggak? Yang bingung dia atau orang tua nih? Hah? Orang tua nih toh? Lah karena apa kamu sama Tuhan enggak gitu? Hah? Yang bingung biar dia toh. Tapi dia tidak pernah bisa bingung karena dia maha kuasa. Sebetulnya yang bingung siapa? Nah, kalau yang bingung kamu, berarti kamu lebih dari Tuhan enggak? Hah? Berarti percayamu sama Tuhan itu lebih banyak percaya pada dirimu sendiri atau sama Tuhan? Ngerti enggak? Itu kenyataan hidup kita itu selama ini itu begitu. Sehingga kita tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Soalnya saudara saya ini terus terangan dari kecil dipanggil Tuhan. Ya toh? Tetap kerja, tetap jadi dokter sampai Tuhan mengatakan lepaskan semua. Jadilah hambaku. Ya. Nah, ternyata kalau Tuhan berkata jadilah hambaku, itu hidup kita harus benar-benar berani meletakkan di tangannya Tuhan. Tidak dengan banyak pertimbangan. Ini kenyataan saya hidup dengan istri saya. Nah, pada waktu Tuhan panggil, jadilah hambaku. Lalu istri saya tanya gini, kalau kamu nanti ini jadi hamba Tuhan itu biaya hidup kita bagaimana? Nah, saya jawabnya apa? Ya Tuhan yang melihara. Terus dia tanya lagi, carane piye? Nah, aku bilang, enggak tahu. Ayo. Itu hidup ngawur atau hidup percaya atau hidup yang tidak pakai hikmat?
Nah, lalu dia punya akal. Akalnya apa? Oh, gini aja. Kamu nginjil, aku yang kerja. Aku bilang, hah? Gue kerja apa? Aku ngelesi. Aku ngelesin 1 bulan saya dapat berapa ratus ribu juta, aku sudah bisa. Aku enggak usah pusing-pusing mikirin kamu dapat duit apa enggak. Bagus enggak? Hah? Bagus toh? Dan dia enggak nuntut tuh, enggak nyalain saya. Bagus. Tapi saya bilang gini, itu maunya Tuhan enggak? Oh ya mestinya baik kok, pasti wong itu baik. Pikiran yang baik, tujuannya baik, oke. Nah, lalu saya cuma ngomong gini, Tuhan, kalau itu memang maumu silahkan. Kalau enggak, engkau atur bagaimana caranya. Nah, ternyata Tuhan enggak mau. Tapi enggak maunya enggak ngomong. Aku enggak setuju, enggak. Tuhan ini diem aja, dia merencanakan semua sudah. Orang yang les sudah dicatati semua, dapetin nanti berapa. Hari pas, hari lusa besok. Besoknya mau mulai ngelesi karena dia juara masak, juara apa, ngelesi. Nah, dia kan mau jadi guru. Jadi siap di depan apa? Pagi-pagi siap di depan kaca. Wah, sudah siap-siap dia. Semua sudah disiapin, baru sisiran saudara. Lalu dia bilang, klek. Loh, jadi tangannya ini jadi lumpuh. Klek. Tidak mau nurut. Tangannya kanan. Dia bilang, yang, kenapa? Tanganku kanan kok eplek-eplek. Loh, kenapa? Tidak tahu, aku sisiran gini mak klek, terus turun sendiri. Sekarang tidak mau nurut. Lah gini, lah terus aku bilang, lah kenapa? Enggak tahu. Lah, kamu mau ngelesi kapan? Hari ini kalau enggak salah gitu ya, hari ini ya. Hari ini. Loh, lah terus kamu nanti tanganmu kanan neplek-neplek terus piye? Ngasih contoh goreng telur. Terus piye itu? Ya terus piye ini? Wah, enggak bisa, ya sudah batalin. Ya Tuhan, kamu enggak setuju. Lah kok ya enggak ngomong, ngomong aja lebih gampang toh ya. Enggak usah leren eplek-eplek ini. Ngerti saudara? Karena kita itu udah ngerti maunya Tuhan itu kayak apa, itu udah ngerti. Memang pikiran kita, tujuan kita semua baik, tapi belum tentu Tuhan suka. Nah itu yang menjadi masalah. Makanya ikut Tuhan itu saya katakan apa? Alami sendiri. Jangan sedengar kesaksian dan tok. Itu menjadi dorongan tapi alami sendiri. Nah setelah eplek-eplek dia lalu batalin toh. Batal. Terus ke dokter. Jangan kira kalau udah gitu hidup dengan iman. Enggak usah ya eplek-eplek terus. Ke dokter saya antar ke Immanuel. Diperiksa dokter spesialis sampai tidak ada penyakit. Enggak ada. Jadi mau diobati apa? Tahu-tahu lumpuh. Enggak apa-apa, enggak tekanan darah tinggi, enggak. Ya sudah, aku bilang, sudahlah yang penting bertobat. Tobat apa? Ya tobat karena kamu mau ngelesi, itu mau bantu Tuhan. Ya toh, enggak sadar bantu Tuhan. Terus kamu nginjil, dia ngomong luar biasa. Kamu nginjil, dapat duit, enggak apa-apa. Wong aku sudah bisa cari duit dewe.
Ayo. Bantu Tuhan. Tapi di balik itu ada rasa apa? Aku bisa. Ngerti? Dibikin Tuhan kayak gitu, coba kamu bisa apa? Ya dah, akhirnya bertobat, minta ampun. Tuhan nek memang aku salah, oke. Tapi belum sadar loh. Sudah ngomong. Oke Tuhan, kalau aku salah, aku minta ampun. Ayo doa. 3 hari sembuh. Normal kembali, tahu-tahu, loh kok bisa? Nurut, sembuh. Nah, setelah itu 3 bulan kemudian, pikirannya jalan lagi. Dulu itu mungkin kebetulan. Jadi gitu itu sebetulnya terus terang dia pada waktu 3 hari sembuh itu bertobatnya sungguh-sungguh apa belum? Kalau udah sungguh, udah sembuh. Sungguh, cuma belum. Belum. Dia bilang, belum ngerti. Karena kita ini terdiri dari roh, jiwa, mbak, tubuh. Ini loh saudara. Jadi jangan dikira kalau orang bilang, aku sudah ngampuni. Terus, aku sudah ngampuni. Itu, lah kok tapi kok belum beres-beres. Karena apa? Belum komplit. Roh, jiwa, tubuhnya belum. Ini pengalaman istri saya sendiri. Lalu dia ngomong gini, mungkin dulu itu kebetulan. Sebab diperiksa dokter tidak sakit. Tidak apa. Nah, sembuh sendiri. Lalu mikir, merencanakan lagi. Daftar lagi, diundangi lagi, les. Nah, lalu aku bilang, yang itu ya mungkin toh kebetulan tidak dialami berarti. Ngelesi lagi, blek. Pas mau ngelesi, ya sisiran lagi, keletek. Persis 2 kali loh saudara. Persis sisiran gitu, keletek. Lah, aku nih, lumpuh lagi, iya. Tapi bukan 3 hari sembuh, enggak. 2 minggu. Eplek-eplek terus. Sampai aku bilang, wah lah repot itu. Eplek-eplek yang kanan nih. Nah ini piye gue tidak bisa apa-apa. Nah ini piye ini. Cepat bertobat. Aku sudah bertobat. Kok tidak sembuh-sembuh. Nah ngerti. Ngerti saudara. Apa yang dikehendaki Tuhan. Itu bukan apa yang seperti yang kamu pikirkan. Setelah 2 minggu benar-benar sudah minta ampun. Udah tahu selesai dah. Sembuh lagi. Sembuhnya juga kebetulan. Bangun tidur, loh bisa. Gak tahu. Nah, hal-hal seperti itu, itulah yang sebetulnya kita perlu ngalami. Makanya kalau kamu tadi bilang, jangan coba-coba hidup di luar Yesus, gepeng. Tapi kita itu kalau tidak digepengin, tidak sadar. Makanya kerap kali Tuhan itu biarkan kamu ngalami. Dan ternyata kita ini sangat-sangat apa? Degil. Susah untuk bertobat. Karena apa? Susah untuk mengerti. Karena hidup kita bukan berdasarkan iman. Tapi berdasarkan pikiran pengertianmu sendiri. Maka dari itu kita harus benar-benar hari-hari ini kita evaluasi. Supaya jangan sampai kamu ketinggalan. Karena Tuhan sudah berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
Dari yang sedikit disaring lagi sama Tuhan. Ini yang mengerikan. Sampai saya sendiri pun mengatakan, Tuhan, kalau Engkau tuntut aku supaya aku sampai batas kemampuanku, tidak ada yang bisa. Tidak ada manusia yang bisa ternyata menyelesaikan tugas dari Tuhan akhir. Tidak ada. Musa sendiri orang yang dipuji Tuhan. Tidak bisa. Ayub sendiri yang dipuji Tuhan. Tetap pada saat dia menderita, dia tetap menuntut Tuhan. Menantang Tuhan. Maka dari itu saudara, kita ini satu anugerah hidup di dalam zaman akhir, sehingga kita tidak dituntut oleh Tuhan melalui hukum Taurat, melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Tapi yang dituntut Tuhan, kamu percayalah, hiduplah kembali dengan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu sebetulnya apa? Iman, percaya pengalamanmu yang pertama itu, di mana kamu pertama kali dijamah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Apa artinya? Artinya itu sikap hati kita itu harus benar-benar tertuju ke Dia. Bukan berarti kalau hati kita tertuju ke Dia itu terus kita tidak ngerjakan pekerjaan kita. Tidak, kita kerja biasa. Tapi apapun juga itu dasarkan dengan Tuhan. Kamu mau melakukan apa? Dasarkan dengan Tuhan. Kamu mau dagang apa? Dasarkan dengan Tuhan. Jujur. Tapi jangan kukuh dengan pikiranmu, pengertianmu sendiri. Itu yang menyebabkan engkau nanti ketinggalan. Sebab cara Tuhan itu aneh. Seperti yang di Bekasi yang 50.000 orang. Caranya Tuhan itu kan enggak model seperti kita. Nginjilin, enggak. Kita nawarinnya apa? Pasar murah. Nah, mereka karena butuh pasar barang murah, datang. Lalu dia dengar firman. Udah. Ada orang Islam tuh yang bersaksi itu pada waktu itu dia bilang gini, aku ini orang Muslim dan saya enggak datang ke sini enggak, saya cuma jalan lewat ada rame-rame, ya saya masuk cuma lihat. Setelah lihat pas ada doa apa? Doa kesembuhan, teroin. Nah, saya cuma ikuti aja, nyatanya saya menjadi sembuh. Benjolan-benjolan saya hilang semua. Padahal orang Kristen yang sembahyang minta kesembuhan itu bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Iya toh? Ini orang lewat, ngikuti, sembuh. Itu orang percaya apa enggak? Hah? Ayo, ukuranmu bukan orang percaya toh? Ngerti enggak? Itu yang diminta Tuhan. Beriman, cuma percaya nama Yesus bisa. Ya, aku ngikut aja. Sembuh. Piye coba, bingung enggak kamu? Makanya saya lihat di situ saya bilang, ya Tuhan. Kowe nek mau nyelamat kayak gampang toh ya, tinggal ngomong aja. Tapi ternyata Tuhan bilang, tergantung manusianya. Mau enggak mengikuti, nurut. Apa yang aku firmankan, terima. Itu namanya hidup dengan iman.
itu hidup dengan kasih yang mula-mula. Itu begitu. Maka dari itu kita harus benar-benar menyadari bahwa selama ini kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Kita harus bertobat. Dan kita harus minta kepada Tuhan kemurahan dan belas kasihan. Supaya Dia mau memberikan kepada kita jalan keluar. Karena Dia namanya jalan kebenaran dan hidup. Dan Dia beri kepada kita Roh Kudus. Perlunya untuk apa? Untuk supaya kita nurut kepada Dia. Saudara tahu kemarin dulu, waktu di Bekasi itu, ini kepalanya sendiri orang waria, ketuanya sendiri orang waria ini seluruh Indonesia. Dia datang, dia bawa teman-temannya semua, tapi dia tidak percaya. Waktu ada doa kesembuhan, dia bilang gini, aku tidak sakit apa-apa kok. Dia tidak sadar kalau dia sakit. Ya toh? Nah, dia bilang gini kok, lah aku waria itu, aku dilahirkan begini kok. Sudah dari sononya gitu kok. Nah, lalu tahu-tahu jadi dia tidak ngikuti, dia tidak ikut doa gitu enggak. Dia cuma gini, aku tidak sakit apa-apa. Tapi aku ikut kebaktian ini, ikut ini, dengerin. Tahu-tahu saudara tahu, dia gemeter. Rasanya badannya tidak karuan. Tapi kok ada damai sejahtera. Nah, aneh tak? Lalu dia bilang, waduh ini ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya malamnya ditemui Tuhan Yesus dewek. Ayo. Kok orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak kepingin ya ditemui. Kita yang setengah mati kepingin Tuhan. Tidak pernah ditemui toh? Tidak toh? Kenapa? Nah itu lalu timbul pertanyaannya kan, mengapa? Jadi saudara harus ingat, tahu gitu, kamu harus pikir. Maunya Tuhan. Dan Tuhan itu lihat hatimu, bukan lihat pikiranmu. Banyak yang dijamah sama Tuhan. Kepala preman, dia punya sakit. Ini pulang. Terus sama salah satu anak Tuhan, dia yang juga pimpinan situ, yang kenalan preman, cuma ditepuk. Tuhan berkati, pulang ya, pulang, selesai semua. Tuhan berkati, saya terima kasih karena semua tertib. Preman loh, tertib. Dia bilang, iya Pak. Dia pergi, sing nempuk ini pergi anak Tuhan ini. Tahu-tahu dia nangis, premannya ini nangis, lari-lari, merangkul ini, bilang, terima kasih kenapa. Aduh saya luar biasa. Penyakitku, mbok tepuk itu penyakitku hilang semua. Iya coba. Benjolan-benjolan kanker hilang. Lalu itu anak Tuhan ngerjain apa? Doain dak. Dia cuma tepuk dalam Tuhan berkati kamu ya. Amin. Wes. Sembuh. Jadi kesembuhan itu siapa yang melakukan? Tapi kita punya iman. Selalu kalau kita sakit bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Yesus dipakai, sembuh. Jadi itu Yesus atau kamu?
Kamu harusnya tinggal tanya, Tuhan aku kok sakit ini, aku apa yang aku harus lakukan, ya toh? Saya sendiri terus terang saudara, kalau mau ngusir setan atau apa, aku tanya sama Tuhan, Tuhan itu ini kok rasanya kok ada setan ini, tapi boleh enggak tak usir sekarang, sudah waktunya apa belum? Sebab kita kerap kali kan sudah tahu gitu langsung usir. Dalam nama Yesus keluar. Loh, kamu kan enggak tahu setan itu ada janjian dengan Tuhan kan enggak? Loh ini saya alami loh saudara. Pembantu saya pulang. Ini tahun berapa itu lupa. Pulang dari rumah. Datang kembali ke rumah kita. Rasanya kok enggak enak aku bilang gitu. Ini namanya Tri pada waktu. Si Tri ini bawa apa sih? Wong dia datang dari luar kotaan, dari rumah kok. Ini kok suasananya kok enggak enak rasanya. Ayo kita doa. Tuhan jawabnya bilang, memang dia bawa dari orang tuanya. Supaya disenengi sama keluar majikannya. Bawa jimat. Lalu kalau kamu tahu gitu langsung bilang apa? Cari saja dalam nama Yesus. Enggak bisa, jangan. Ternyata saya biasa gini. Tuhan apa yang kita harus lakukan? Tuhan bilang apa? 3 hari lagi nanti baru diusir. Loh, kenapa harus tunggu 3 hari? Dia kan ada mau minta apa-apa itu kan semua ada syaratnya. Lah, lalu piye? Carane bagaimana? Suruh pakaiannya itu cuci. Nah itu kamu doa, bersihkan, selesai. Loh, cara Tuhan bukan cara kita, ngerti enggak? Tapi kerap kali kita hidup dengan Tuhan, sudah kan menjadi hamba Tuhan, wah punya nama Yesus yang kuasa, apalagi kalau kamu punya karunia. Kamu punya karunia apa sajalah. Karunia pujian, ya toh? Nanti kalau mau muji, kamu mikir dulu pujian apa ya? Atau tanya Tuhan. Ayo, lebih-lebih kayak Dennis pinter ngatur. Ya, dia lalu menciptakan gerakan yang aneh-aneh. Nah, tapi enggak tanya Tuhan, ngerti enggak? Nah, kita lupa, karena apa? Kita sudah punya karunia. Ini tak alami sendiri saudara. Makanya saya sekarang paling, enggak mau lah pusing-pusing. Tapi lucunya, tiap hari saya tuh telepon orang. Yang aneh-aneh lagi. Sampai anaknya sudah belajar tapi dapat angka jelek, telepon. Aku bilang, lu anakmu kan sudah belajar, iya sudah, kok jelek terus toh Pak, tolong didoain Pak supaya jadi pinter. Lah aku iki dukun apa piye, aku bilang itu. Lalu saya bilang apa, Tuhan ini piye ini bagaimana? Tuhan bilang, suruh ngucap syukur. Bisa enggak? Pasti enggak akan bisa, kenapa? Lah wong anake bodoh kok mengucap syukur. Enggak ada. Nah ini saudara, karena apa? Orang tuh enggak bisa mengerti dengan firman. Nah, untungnya saya ini orangnya apa adanya. Tuhan ngomong ya, ngomong kue nurut ya biar, dan nurut biar, sing rugi ya kue. Pusing amat. Kadang-kadang tuh ada anak ini selalu kalau di sekolahan itu nomor 2 dari ujung. Dari muridnya 40, dia selalu nomor 39. Matematika tidak pernah bisa. Selalu angkanya 45 terus, tidak pernah 6.
Tapi pada waktu ketemu sama saya bilang, Tuhan cuma ngomong, baca Alkitab. Apa hubungannya baca Alkitab sama kepandaian? Tapi anak ini nurut. Baca Alkitab, Pak. Iya. Berapa? 2-3 pasal sehari. Ya. Nurut baca. Enggak tahu ada apa-apa, tahu-tahu bulan depannya. Jadi Jalu sudah baca. Terus dong, sudah hasil. Enggak ada. Kalau Tuhan cara kerjanya itu kamu tidak akan tahu. Sebab Alkitab berkata, Roh Kudus itu kerjanya seperti angin. Dia cuma baca, saya bilang setiap baca tok. Udah, terus sembayangnya ya ngucap syukur. Udah sembayang baca Alkitab, belajar ya belajar. Tahu-tahu sebulan depan mamai sampai dipanggil sampai guru nih. Panggilnya apa? Ini anakmu mbok kasih apa kok jadi pinter? Pinter apa? Matematikanya sekarang 89. Hah, kok bisa? Mbok lesi? Enggak. Lah, anaknya lah apa? Ya enggak apa-apa tuh. Belajarnya ya biasa. Lah kok jadi begini? Ya enggak tahu. Coba anaknya panggil. Kamu kok jadi pinter? Hah? Enggak tahu tuh. Tahunya ya ngerti, jadi bisa. Mulai kapan? Ya enggak tahu. Tapi dia menyaksikan, sejak aku baca Alkitab, tahu-tahu kok pikiranku terbuka dewek. Nah, itu kerjaan Tuhan. Ngerti saudara? Jadi kalau sampai anak ini nanti lulus jadi juara loh akhirnya. Ya, nomor 2 dari ujung, sekarang nomor 2 dari mula. Sampai, kamu kok pinter? Hanya firman. Baca firman. Nah, lalu ada orang lagi. Oh, jadi baca firman jadi pinter. Baca firman. Lalu bacanya tidak sedikit-sedikit, 10 pasal. Tapi tidak pinter-pinter, malah goblok. Kenapa? Lah dia karena baca firman dasarnya kepengen pinter. Tapi yang satu itu baca firman karena dasarnya nurut Tuhan. Ngerti enggak? Hasilnya itu bedanya itu bumi langit. Lah hidup kekristenan itu harusnya begitu. Makanya saya katakan gelinding wae. Bingung-bingung, susah. Tapi setelah saya itu tambah mengenal Tuhan. Banyak perkara aku tidak tahu dan memang tidak ngerti. Yes, pokoknya apa yang kata Tuhan lakuin. Jadi enggak apa-apa, yang penting nurut Tuhan. Dan semuanya dipelihara Tuhan luar biasa. Ngerti saudara? Inilah yang hari ini kita mau belajar, mau menyadari, jangan hidup menurut pengertianmu sendiri. Segala sesuatu hadapkan kepada Tuhan dengan sikap yang mau nurut Tuhan, maunya Tuhan apa. Nanti engkau pasti sampai dan kamu tidak akan ketinggalan. Karena anugerah Dia, sikap hati kembali kepada iman percayamu yang mula-mula. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi mau-Mu. Sekarang anak-anak-Mu di tempat ini Engkau sendiri yang lihat. Kekurangan mereka, kelebihan mereka, Engkau yang tahu. Tolongin Tuhan. Kalau mereka menyadari dan bertobat, Engkau sendiri yang akan
merekayasa, membuat begitu rupa sehingga setiap anak-anakmu sampai ke tempat yang kau kehendaki. Bukan pikirannya, bukan kehendaknya, tapi kehendakmu yang jadi. Tolong pada saat ini Tuhan kau karuniakan kepada kami semuanya roh pengertian dan penurutan. Supaya kami taat setia dan melakukan apa yang kau mau dengan tanpa ditimbang-timbang. Tapi diimani, dipercayai. Aku mau Tuhan. Meskipun tidak masuk akal, tapi aku mau. Supaya jangan sampai ada yang ketinggalan Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa waktunya demikian singkat dan Engkau tuntut kami taat dan setia. Supaya kami kembali kepada iman kami yang mula-mula. Karena kami sudah tidak sadar bahwa kami keluar dari jalur yang Kau mau. Tapi kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Engkau ingatkan kami dan kami kembali menjadi milik-Mu. Koya karata shikiki ya karata sakra. Kaya karata shikete keria kata kaya karata. Koye kekikia karata shakata kaya karata shik.